Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Sofwa Safira. Di sini saya akan melakukan CRUD pendaftar bantuan, membuat 3 sidar, lalu juga meng-git pull ke Always Data. Pada pertemuan 10 ini, saya akan membuat CRUD pendaftar bantuan, mulai dari migration pendaftar, model pendaftar, pendaftar controller, view index, root edit, dan root resort. Jadi di sini terdapat warga ID, program ID, status, dan berkas pada migration pendaftar. Kenapa di sini warga ID dan program ID? Karena pendaftar itu diambil dari tabel warga, dan juga programnya diambil dari tabel program. Jadi di sini kita menguploadkan status dan juga berkas. Pada model pendaftar di sini terdapat warga ID, program ID, status, dan berkas sesuai dengan migration, dan juga di sini ada function public warga dan program karena kita mengambil warga ID dan juga program ID. Pada pendaftar controller di sini seperti biasa mengarahkan ke indeks. Lalu di sini warga dan program. Pada function create-nya juga kita mengambil warga dan program. Lalu pada store validate-nya itu tuh warga dan program itu diambil dari tabelnya mereka masing-masing. Lalu kita mengisikan status dan juga kita mengisi berkas dengan bentuk file atau juga bisa JPG dan yang lainnya. Lalu di sini ada create juga, lalu akan mengarahkan ke pendaftar indeks. Lalu pada edit juga pendaftar warga dan program. Lalu update juga akan dilakukan pada file edit dan function destroy di sini. Lalu pada create pendaftar di sini kita mengambilnya dari row warga untuk nama warga, dan untuk program bantuannya diambil dari row program itu sendiri. Lalu di sini ada pilihan status pending, diterima, dan ditolak. Lalu di sini penguploadan berkas. Pada edit juga kurang lebih sama. Di sini juga terdapat selection-nya. Di sini juga ada statusnya, pending, diterima, ditolak, dan file berkasnya. Lalu pada indeks pendaftar di sini ada nomor yang terisi otomatis, nama warga yang dipilih dari tabel warga, program bantuan yang dipilih dari program bantuan, status yang tadi dipilih, dan aksinya seperti edit dan destroy. Nah, di sini kita memakai batch. Jika pending dia akan berwarna kuning, jika dia diterima berwarna hijau, dan jika dia ditolak berwarna merah. Lalu di sini ada aksi edit dan juga aksi hapus dengan ada icon dan juga notifikasinya. Lalu yang terakhir kita membuat root research pendaftar untuk memanggil semuanya, post, get. Lalu jangan lupa kita impor kelasnya. Di sini sudah saya imporkan pendaftar controller. Selanjutnya kita akan membuat seeder. Seeder itu alat di
Laravel untuk mengisi database secara otomatis, biar kamu nggak perlu input data satu-satu secara manual atau mungkin first data. Di sini pada user seeder kita menentukan user pertama yaitu admin dengan email admin gmail.com dan passwordnya adalah admin. Di sini sudah kita buat seperti yang di Notion tadi, admin dengan emailnya admin gmail.com dan dengan passwordnya admin. Jadi pada seeder kita membuat pada satu seeder aja, yaitu pendaftar seeder. Jadi di sini terdapat warga, program, dan di sini pendaftar. Nah, di sini adalah ID warga, terus di sini ada model warga, di sini adalah program ID programnya, lalu di sini adalah model program. Nah, pada pendaftar kita membuatnya seperti ini. Warga itu menjadi warga ID, lalu di program ini menjadi program ID, agar dia terbaca pada server always datanya. Itu berfungsi untuk menjalankan semua seeder sekaligus. Jadi kalau seed database, semua data dari user seeder, warga seeder, program seeder, dan pendaftar seeder langsung masuk otomatis. Lalu untuk menjalankan seeder itu dengan keyword PHP Artisan BD Seed dengan nama kelasnya apa? Warga seeder kah, program seeder, pendaftar seeder. Di sini kenapa saya menggunakan PHP Artisan Migrant Fresh? Karena pada warga seeder, program seeder, dan pendaftar seeder ada yang saya ubah. Jadinya saya refresh dan sekaligus menjalankan seednya. Lalu akan otomatis Nia menjalankannya. Dan semua. Kita coba dengan nama pendaftar dan seeder. Kita coba. Would you like to sign your change and commit? And yes. Lalu di sini kita udah kelihatan nih udah jadi master dan juga udah di push di GitHub kita dengan nama pendaftar dan seeder. Pada GitHub juga sudah target push pendaftar dan seeder di sini. Jadi tadi itu langsung ke commit dan ke push ke GitHub. Lalu kita akan melakukan pada OnTap Web Always Data, memasukkan username dan password, lalu melakukan git pull dan sync. Pertama kita ke remote access SSH, lalu kita tekan yang bagian on the web. Di sini saya menggunakan email pribadi karena di sini kita akan melakukan git pull-nya pada project kita. Kita ke always data, lalu kita tekan on the web. Lalu kita masuk ke akun kita. Yang pertama kali kita buat akun. Di sini berarti kita berhasil masuk. Kita lihat lagi. Di sini kita akan melakukan CD agar kita masuk ke dalam kependudukan admin.
kita masuk ke pendudukan admin. Bentar. Ciri kependudukan admin is not such a file or directory. Kita coba cd www, bisa. Ini baru kita ke cd kependudukan admin. Kita tengok kependudukan admin, kita enter. Kita sudah di dalam kependudukan admin. Lalu baru kita jalankan get poll. Di sini sudah berhasil. Alhamdulillahnya tidak ada yang error. Lalu di sini kita akan melakukan PHP Artisan BDC kelas warga sheet. Ini akan kita tulis satu persatu. Pertama, kita pastakan yang tadi. Kita buat dulu ininya user, karena itu yang kita butuhin terlebih dahulu. Oke. Jadi dari sekian banyak percobaan kita, ini kita coba lagi dan berhasil. Selanjutnya kita coba dari login. Oke, sini kita ganti jadi admin dan berhasil. Di sini selamat datang admin. Lalu kita cek pada data warga. Terdapat satu data warga yaitu Budi Susanto dengan beberapa dan di sini ada batch yang kita gunakan. Lalu pada program bantuan juga terdapat satu data yaitu bantuan sembako. Lalu pada pendaftar bantuan terdapat satu data juga yaitu Budi Susanto, bantuan sembako, dan di sini statusnya pending. Bisa kita tambahkan juga. Di sini data user yang sudah yang di awal kita sudah buat seedernya, first usernya yaitu admin. Sekian dari saya pembuatan seeder dan juga CRUD pendaftar bantuan. Sekian, terima kasih.